Thanks for clicking on the video. Begitu tiba di bandara, dia disambut oleh banyak orang yang tadinya dirinya tidak dikenal langsung menjadi sorotan masyarakat. Dia dikerumuni dimanapun di Jepang yang menyebabkan kepergiannya dari Jepang di tahun 1986 untuk menghindari konsekuensi tidak mengenakan dari popularitasnya. Selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist Teori Paradoks bersama gua Gary. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Subscribe. Dengan melakukan perjalanan melalui Eropa, dia akhirnya tinggal di Amerika Serikat. Novel kisah cinta Norwegian Wood telah melambungkan kepopulerannya. Buku ini terjual 2 juta eksemplar pada awal penerbitannya. Hampir setiap anak muda di Jepang telah membacanya dan mengantarkannya mencapai status selebriti di negerinya. Gila memang Haruki Murakami. Meskipun gue belum pernah baca satupun bukunya, tapi gue pengen tahu nih, kita sama-sama cari tahu siapa sih Haruki Murakami itu. Nah, sampai di mana kepopulerannya sehingga membuat dia hidup berpindah-pindah antara Eropa, Amerika selama beberapa tahun. Namanya telah mendunia, Haruki Murakami, seorang penulis asal Jepang. Novel, esai, dan cerita pendeknya telah menjadi buku terlaris di seluruh dunia. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dan telah terjual jutaan kopi di luar Jepang. Dia menerima banyak penghargaan untuk karya-karyanya. Dia dipuji sebagai penulis yang benar-benar luar biasa dan seorang novelis masyhur yang masih ada dan masih hidup. Haruki Murakami pada awalnya menghabiskan masa kecilnya di Kobe, kemudian pindah ke Tokyo. Dia memiliki hobi mendengarkan musik, terutama musik klasik dan jazz. Ketika dia berusia sekitar 15 tahun, dia mulai mengembangkan minatnya pada jazz, pada musik jazz gitu ya, dan bercita-cita ingin menjadi musisi. Bahkan di tahun 1979, pernah membuka bar jazz kecil selama 7 tahun. Nah, tetapi entah apa yang ada di pikirannya ketika menonton pertandingan baseball di Stadion Chingu. Saat bola hasil pukulan terbang di atas kepalanya, melayang tinggi hingga sampai ke tribun atas, dan semua orang bersorak-sorai. Di saat gegap gempita gembira seperti ini, tiba-tiba terbesit di pikirannya untuk menjadi seorang penulis novel yang tidak dia sangka kelak hidupnya akan berubah 180 derajat. Saat tiba di rumah dari nonton bisbol, Haruki Murakami langsung menulis, menuangkan perasaannya, dan muncullah karya pertamanya yang berjudul Dengarlah Nyanyian Angin, yang diikutsertakan dalam perlombaan dan ternyata memenangkan juara pertama. Sejak itu, tidak bisa ditahan lagi. Karya-karyanya meledak di seluruh dunia, menggabungkan fiksi ilmiah, fantasi, dan fiksi kriminal, serta terkenal dengan elemen realisme magisnya yang membuat tulisan Murakami menjadi khas, yaitu perpaduan antara budaya timur dan budaya barat. Ketika membaca novelnya, banyak pembaca merasa seperti sedang bernyanyi daripada membaca novel. Novel-novelnya banyak dibicarakan orang, terutama di kalangan orang-orang sastra, karena keberaniannya mematahkan kebiasaan orang dan berani membuka hal-hal yang tabu, unsur-unsur yang tidak logis, yang bisa membuat pembaca yang kurang mengenali gaya Murakami ini mungkin akan terkejut dan mengalami kebingungan. Itulah yang membuat karyanya semakin dikagumi oleh banyak orang. Kini Haruki Murakami telah berusia 75 tahun, seorang penulis yang memiliki hobi maraton. Dia melakukannya sebagai salah satu cara untuk tetap sehat. Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan di meja tulis, tetapi pada tahun 1996, dia mampu menyelesaikan ultramaraton. Wah, gokil, ultramaraton. Ultramaraton ini mencakup balapan 100 km di sekitar Danau Saroma di Hokkaido, Jepang. Itulah Haruki Murakami. Pada September 2021, arsitek yang bernama Kengo Kuma mengumumkan pembukaan perpustakaan yang didedikasikan sepenuhnya untuk karya Haruki Murakami di Universitas Waseda. Ini akan mencakup lebih dari 3.000 karya Haruki Murakami.
termasuk terjemahannya ke lebih dari 50 bahasa lain. Demikianlah teman-teman semua, ini adalah salah satu contoh seorang yang sukses materi dan terkenal di seluruh dunia karena mengikuti apa kata hatinya, berani mengubah cita-citanya sesuai dengan yang ada di dalam hatinya, kemudian konsisten dan sungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Jadi sekian aja video gue kali ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau suka teman-teman semua dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe karena itu akan sangat ngebantu channel ini untuk berkembang. Kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!